Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu ala rasulina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ikhwatu iman yang berbahagia, kita kembali bertemu dalam kajian fikih kurban. Sekarang adalah kajian bab yang kelima, yaitu tentang ketentuan fikih seputar waktu berkurban. Ikhwatu iman yang berbahagia, waktu berkurban adalah dimulai pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, dan itu dilaksanakan di waktu duha setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah waktu maghrib. Jadi waktu melaksanakan kurban itu adalah duha tanggal 10, kemudian sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah waktu maghrib. Jadi duhanya itu setelah sholat Idul Adha. Nah, ini kesimpulan seperti itu karena ada beberapa keterangan, ya, beberapa hadis. Misalnya ini hadis dari Jundub bin Sufyan. An Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub, aku hadir, ya, atau beliau berhari raya berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, nah setelah berhari raya Idul Adha maksud saya ulangi ya. Qala, beliau Jundub berkata, Syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berhari raya Idul Adha beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, setelah beliau selesai melaksanakan sholat, falamma qada sholatu binas, ketika beliau selesai melaksanakan sholatnya dengan manusia, nadaro ila gonamin qad dubihat, beliau melihat gonam, melihat seekor kambing qad dubihat, sudah disembelih, ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, man dabbaha qabla sholat fal yadbah satan makanah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Waman lam yakun dabaha, barang siapa yang belum menyembelih, fal yadbah alasmillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 5562, dan Muslim nomor hadisnya 1960. Nah, ke dalam hadis itu jadi dikisahkan bahwa Jundub hadir bersama Rasulullah dalam sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, beliau melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Kemudian Rasul bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, ya, saya ulangi, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dia harus menyembelih lagi, satu lagi sebagai gantinya. Kenapa harus diganti? Karena menyembelih sebelum sholat Id tidak termasuk kepada kurban. Jadi ini menerangkan tentang waktu berkurban, mulainya adalah waktu duha setelah sholat Id, setelah sholat Idul Adha. Jadi kalau ada yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu sembelihan biasa. Kalaupun dibagikan, itu sedekah biasa, bukan dalam makna kurban atau ibadah udhiyah, ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, ya kalau menyembelih sebelum Idul Adha, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya, menyembelih satu lagi sebagai gantinya. Jadi yang sudah disembelih sebelum Idul Adha itu jadi sedekah, yang disembelih nanti setelah sholat Idul Adha ini menjadi sembelihan udhiyah atau sembelihan hewan kurban. Ya, kemudian berdasarkan hadis lain, An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu arafatin mauqif, seluruh Arafah adalah tempat wukuf, ya. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Warfa'u an uronah, ya. Hindarilah lembah Uronah. Wa kullu Muzdalifatin mauqif, seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf. Warfa'u an muhassirin, maka hindarilah dari muhassir. Jadi ini menerangkan tentang haji, ya, berkaitan dengan tempat-tempat wukuf, batas-batasnya. Kemudian fakulu fijaz mina manharun, semua jalan yang luas di Mina adalah tempat menyembelih,
Kemudian, nah ini yang harus digarisbawahi, wa fi kulli ayyamit tasyrik dabhun, dan di setiap atau di semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ini hadis riwayat Muslim nomor hadis 3854, Ahmad nomor hadis 16752, Bazar riwayat Al-Bazar ini nomor hadisnya 3444, Al-Baihaqi nomor hadisnya 1832. Ini Baihaqi dalam Sunan Shogirnya. Dan Al-Albani menilai bahwa hadis ini sahih, ya. Jadi berdasarkan hadis ini kita potong yang terakhirnya saja. Wa fi kulli ayyami tasyrik dabhun, dan di setiap hari tasyrik, di seluruh hari tasyrik adalah hari menyembelih, ya. Nah, hari tasyrik adalah hari melempar jumroh di Mina, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya, jadi pas tanggal 13 itu berakhirnya hari tasyrik dengan berakhirnya waktu maghrib. Jadi ini menunjukkan waktu akhir dari melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi penyembelihan hewan kurban itu kesimpulannya kita bisa simpulkan dimulai dari 10 bulan Dzulhijjah, mulainya adalah di waktu duha setelah sholat id, dan berakhir pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah, yaitu pada waktu maghrib. Pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai maghribnya, dari mulai duha ya setelah sholat id sampai maghribnya, itu namanya adalah hari nahar, hari penyembelihan, dan ini hari yang terbaik untuk menyembelih. Dan kemudian tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik, ya. Oleh karena itu maka kesimpulannya adalah waktu menyembelih hewan kurban adalah dimulai dari duha setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan diakhiri di waktu maghrib pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Demikianlah penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم